Assalamualaikum warahmatullah. Bismillah, alhamdulillah, kawan-kawan, dan Bapak. Semoga di modul ke-6 ini kawan-kawan semakin sehat, semakin bahagia, semakin tenang, dan semakin memahami apa yang harus kawan-kawan lakukan manakala kawan-kawan saat ini terjebak di dalam lingkaran setan overthinking. Di modul ke-6 ini membahas tentang hati yang kehilangan arah. Nah, secara emosi, kawan-kawan, Anda ya mudah tersinggung, cepat meledak-ledak emosinya, dan sering merasa salah meski tidak ada yang memarahi. Dah baper, ini sudah kita singgung di awal, ini adalah penajamannya ya. Karena apa? Kadang kawan-kawan nggak tahu penyebabnya apa. Kadang tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah, juga nggak tahu penyebabnya apa. Tiba-tiba teringat sesuatu yang nggak enak, larut terbawa dalam suasana lama, suasana yang pernah dirasakan dalam suasana yang nggak enak. Hidup hampa, hati merasa terasa kosong, hati seperti tidak ada apa, tidak ada arah tujuan. Ya, kawan-kawan mungkin di hadapan banyak orang ya berusaha untuk tersenyum, padahal di dalam kawan-kawan merasa gelisah. Seperti apa kawan-kawan tersenyum, tertawa, tapi tidak hadir utuh, tidak hadir penuh apa dengan hati bahwa itu adalah tertawa yang dari dalam, tapi tertawa yang dari luar. Sementara di dalam itu menangis atau sedih atau bahkan marah. Nah, tetap dan kawan-kawan apa seperti sibuk melakukan apa-apa ya, melakukan kegiatan apa, aktivitas apa, tapi kehilangan rasa, kehilangan makna, seperti nggak bernyawa apa yang dilakukan. Bekerja misalnya, seperti tidak bernyawa pekerjaan yang dilakukan. Beribadah ya, juga seperti tidak berasa, tidak bernyawa, seperti tidak ada ruhnya ya, mendapatkan apa kenikmatan kenikmatan dari Allah, hati kita juga terasa apa, terasa kosong, terasa terasa kosong, terasa hampa. Ini adalah satu fenomena pertanda bahwa bukan tubuh saja yang bisa lelah, tapi ternyata ruang hati, dimensi hati dan pikiran itu juga ternyata tersita ruang sadarnya, tersita ruang nafasnya, tersita ruang bahagianya, tersita ruang syukurnya, tersita ruang happy-nya, sehingga hati terasa hampa, terasa kosong, dan tidak ada rasa ruh, tidak berasa ada nyawanya. Berarti di sini apa? Saatnya memang kawan-kawan jangan berhenti di sini, segera lakukan yang namanya self healing. Self itu adalah diri pribadi kita, healing itu adalah proses mentreatment atau menterapi. Berarti self healing adalah proses menterapi diri kita sendiri. Bagaimana cara terapinya di dimensi hati ini? Coba kawan-kawan bisa lakukan tips ini ya. Di pagi hari kawan-kawan saat bangun tidur di subuh ya, sebelum subuh saat kawan-kawan bangun tidur, coba jangan langsung berdiri langsung ke kamar mandi. Ya, coba syukuri dulu nafasnya, syukuri dulu kesehatan yang ada, syukuri dulu nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Nikmat apa? Rumah, tempat tinggal, keluarga sehat, kendaraan, perabot rumah tangga, perabot dapur, alat-alat, macam-macam. Syukuri semuanya. Syukuri tubuh fisik, kedua mata, telinga, kedua tangan, kaki, jantung sehat, paru-paru, ginjal, limfa, lever, empedu, pencernaan. Syukuri semuanya dalam kondisi baik-baik saja, ya kawan-kawan. Kemudian kawan-kawan bisa mulai hari setelah ba'da subuh, kawan-kawan bisa sedekah pagi. Tidak harus banyak, tapi istiqomah. Lakukan ini di 40 hari pertama, istiqomah tanpa putus. Lakukan sedekah pagi boleh, 5.000 boleh, 4.000 boleh, 2.000 boleh, 10.000. Usahakan apa? Usahakan rutin istiqomah setiap pagi. Ini biasanya kita mengatakan adalah sedekah
pagi. Manakala tidak ada uang, boleh makanan. Manakala tidak ada uang, tidak ada makanan, boleh dengan tenaga. Mungkin nyapu masjid, apa membersihkan kamar mandi masjid, atau apapun. Yang penting ada ritual sedekah di pagi hari. Nah, kawan-kawan, ini adalah bagaimana kita mengembalikan on the track-nya kolbu kita, mengembalikan hati kita, kalbu kita kembali ke on the track-nya atau jalannya, bimbingan dari Allah. Caranya adalah kita tambah volume syukur kita, kita tambah volume apa rasa rasa syukur kenikmatan kita dengan membagikan sesuatu untuk orang lain atau untuk makhluk lain. Bisa dengan sedekah uang, makanan, tenaga, ataupun yang lain, bantu orang lain. Kalau nggak ada uang, nggak ada makanan, bantu orang lain, sapu masjid atau bantu nyeberangkan orang lain atau apalah itu, silakan bantu orang lain, niatkan sebagai amal jariah atau tabungan kebaikan, tabungan ibadah. Mudah-mudahan di modul ke-6 ini kawan-kawan bisa dapat bimbingan dari Allah sehingga hati kembali bernyawa, hati kembali berasa, hati kembali apa ada ruhnya. Kita lanjut di modul ke-7, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.